kadang gini ya, Teh Ella misalnya punya 1 meter kain, akan digunakan untuk membungkus kado gitu ya. Kadonya berbentuk persegi, berbentuk kubus ya, dengan panjang sisinya 4 cm. Pertanyaannya cukup atau tidak sih tali atau kain tersebut untuk membungkus kado? Jadi pertanyaan kodenya apa? Cukup atau tidak ya? Jelaskan. Harusnya jawaban anak apa? Ya cukup atau tidak. Dan jelaskan. Bukan sisanya. Paham ya? Jadi kalau kemarin itu misalnya kayak tadi ya, Teh Ella butuh 2 meter tali, beli 2 meter tali untuk membuat kado gitu ya. Kadonya berbentuk kubus dengan panjang sisinya masing-masing berapa ya? 6, talinya 2 meter ya, sisinya 60 cm misalnya. Kalau Teh Ella bikin 3 bungkus kado ya, cukup nggak talinya? Pertanyaannya itu ya. Nah, bahasakan kembali jawaban itu maksudnya adalah bagaimana si anak bisa menangkap pertanyaannya gitu. Gitu ya. Atau misalnya sering ada soal Indi dan Edu les renang sekian hari sekali. Anak udah nangkep, ini pasti pakai KPK gitu ya. Padahal pertanyaannya bukan itu misalnya. Cara menjawabnya bisa jadi pakai KPK, tapi pertanyaannya bisa jadi bukan itu. Ya, misalnya pertanyaannya, kira-kira ada berapa kali sih dia akan ketemuan selama 6 bulan berikutnya misalnya ya. Pertanyaannya ke sana, bukan berapakah KPK-nya gitu. Jadi ini yang harus dikenalkan gitu ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Nah, ini juga sebagai tantangan tersendiri buat guru ya, Santi ya, di sekolah, bagaimana selalu menyajikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya terbuka, open minded, bukan yang itu-itu lagi gitu. Jadi ini bukan eranya Eptanas, UN, cara cepat, terus membahas pola-pola soal yang itu-itu lagi, bukan. Kenapa? Karena era VUCA itu gejala-gejala permasalahan benar-benar baru. Anak harus bisa memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh-contohnya ya. Ini contoh yang sederhana. Ini namanya LOTS ya. Kalau jenis instrumen ini low order thinking, tapi versi soal cerita ya. Kenapa low order thinking? Karena pertanyaannya ini tertutup, gitu ya. Berapa halaman buku yang dibaca Audi selama 2 hari? Nah, ini juga pertanyaan kelas bawah ya. Sifatnya tertutup. Tapi untuk soal teks yang tertutup saja, ini anak cara menyelesaikannya banyak yang kesulitan juga ya. Pertama kayak menangkap tadi apa? Langkah pertama itu kodekan gitu ya. Kasih kodekan bagian soal yang penting. Nah, ini sebetulnya langkah pertama adalah langkah treatment untuk anak-anak yang tidak visual Bunda ya. Anak-anak yang auditif, anak-anak kinestetik itu paling sulit membaca soal teks. Dengan mengkodekan ya, memberi kode stabilo atau garis atau melingkari, si anak akan terbiasa terlatih fokus pada hal yang penting. Jadi treatment kode aja ini bisa 30 soal ya, Teh Santi. Jadi ini tuh bukan nggak langsung menjawab pertanyaan, bisa dikodein dulu. Ayo, mana yang pentingnya? Mana yang pentingnya? Ini tahap pertama. Gitu. Masalah kode aja nih. harus agar apa? Agar si anak tidak terdistrak, tidak menyalin ulang dan sebagainya. Nah, baru yang ketiga modelkan. Modelkan itu apa? Boleh menulis diketahui ditanya jawab ya, tetapi menulis diketahui yang benar adalah sesingkat-singkatnya. Jadi jangan membuat deskripsi lagi, teks lagi. Ini membingungkan buat nantinya anak ya, kalau ada, apalagi kalau ngelihat soal AKM ya, ini simulasi dari pemerintah aja, AKM luar biasa nih, teksnya luar biasa ini gitu. AKM ya, padahal sebetulnya yang namanya soal teks itu tidak harus
soal literasi numerasi tidak harus berpanjang-panjang sebenarnya ya. Ya semua juga sedang fase adaptasi. Nah, mengkodekan tuh kayak gini ya. Memodelkan itu misalnya kita buat lebih simpel. Hari 1 13 halaman, hari kedua 9 halaman. Mana model yang penting di dalam hal ini adalah panah ini ya Bunda. Jadi membuat model itu adalah salah satu skill yang nanti tuh akan sangat dibutuhkan oleh seorang analis sih. Bikin model, jadi kalau ada masalah tuh nggak dideskripsiin lagi gitu ya, bikin model, bikin pemetaan, bikin diagram, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini contohnya baru kontennya gitu ya. Yang ketiga itu adalah, oh ini masalahnya apa? Kalau modelnya kayak gini, berarti ini masalah matematika. Baru ke materi ya. Oh ini tuh berarti tinggal ditambah aja gitu ya. Karena ini masalahnya matematika setelah kita tahu modelnya. Nah, di matematika atau di masalah yang lain, inilah tahap kognitif ya. Makanya di sini kalau boleh saya sarankan, Ibu Ayah Bunda ya, semester 1 fokuslah pada konsep nih Ayah Bunda ya, konsep nih. Nomor 3 ini konsep kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Semester 2 fokus pada soal-soal literasi numerasi, teks. Karena soal cerita atau literasi numerasi itu bobotnya sangat besar. Pertama tadi harus tahu kode ya, harus bisa memodelkan, harus bisa menguraikan konten soal. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan sesuai dengan pertanyaan. Siklusnya kayak gini ya. Nah, karena ini baru asesmen pertama ya, Teh Santi, jadi tidak apa-apa si anak misalnya nilainya belum bagus, belum maksimal, justru kita bisa tahu nih, oh berarti permasalahannya ada di sini, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti di hasil tes, Ayah Bunda akan mendapatkan scoring ya. Scoring ini artinya apa? Mungkin di sini interpretasi hasil, total, dan juga per poin ya Teh Santi ya. Nah, total ini seperti ini Bunda, sedikit saya jelaskan ya. Kalau misalnya nilainya itu di atas antara 85 sampai 100, artinya putra-putri Ayah Bunda sudah bisa membuat siklus problem solving secara utuh. Jadi 1 sampai 4 itu dia selesaikan dengan baik. Gitu ya. Kalau 70 sampai 84 yang terselesaikan dengan baiknya sebatas 3. 2 sampai 3 ya. Kalau 60 sampai 69 berarti ada yang belum tuntas di 2 dan juga ada yang salah konsep. Gitu ya. Nah, kalau yang rendah ini hanya 1, 0 sampai 50 tidak sama sekali menggunakan siklus ini. Artinya perlu kita kenalkan terus ya, bagaimana anak kelas 1, kelas 2 yang soal-soalnya masih konsep. Sebetulnya literasi kelas 1, kelas 2 itu bisa dibantu lewat gambar, ya, lewat teks yang kalimatnya tidak terlalu rumit, lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itu mungkin ya, Teh Santi mungkin ada yang mau ditambahkan, Teh? Nanti rubriknya juga akan di ini kan ya. Ayah Bunda nanti boleh mengakses rubriknya ya, dan hasilnya dalam bentuk PDF ya, Teh ya? Oke, salah. Dalam bentuk PDF sudah bisa mulai dibagikan, Pak? Oke. Sambil dibagikan ya Bunda ya. Sambil dibagikan ya. Sedikit ya saya akan lihat kotretannya nih Bunda. Kotretannya Ananda nih ya. Nah, di dalam kan kalau yang Ayah Bunda dapatkan itu tampilan depan ya, Teh Santi ya. Betul. Nah, di dalam sistem penilaian literasi numerasi itu ada yang namanya istilah rubrik. Rubrik itu juga udah mulai familiar ketika ada sekarang rapot tematik ya, Teh Santi ya. Iya, betul. Tapi di sini rubrik kita mengasah atau merujuk pada teori Polya ya. Teori Polya itu yang 4 siklus tadi ya. Mengkodekan, memodelkan, menguraikan, dan menyimpulkan. Kemudian per soal ini ada skalanya. Jadi skalanya itu 1 sampai 4 Bunda ya.
Jadi jadi dikatakan skornya 1 itu berarti dia skornya terkecil. 2 itu skor tertinggi, lebih tinggi dari 1. 3 itu lebih tinggi dari 1 dan 2. 4 itu berarti sudah utuh. Gitu. Nah, kemudian per poin, ini ada per poinnya ya memang di instrumennya. Itu kita merge, kita rata-ratakan sehingga hasilnya adalah hasil utuh. Nomor 1 ini tentang apa sih temanya? Kan kita suka ada judulnya ya, misalnya temanya tentang alam atau temanya tentang memotong tahu. Itu adalah kehidupan sehari-harinya, problemnya gitu ya. Permasalahan matematikanya misalnya tentang pecahan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada bobot dan skornya, ada presentasi, ada analisa ya Teh Santi ya. Betul. Ada analisa, kemudian ada interpretasi. Per poinnya udah ada, silakan Ayah Bunda sambil ini ya, TLA satu-satu mengirim. Kemudian nanti ada total keseluruhan dan interpretasi bobot presentasi ya, per bobot. Nah, contoh penampakannya seperti ini. Ini terlihat ya Santi? Oh iya terlihat. Ini template aja ya, saya ini template-nya. Oh iya. Iya, kita duluan Ayah Bunda ya. Jadi sekolah boleh, ayo sama-sama bergerak. Tapi saran saya kita sebagai orang tua harus duluan ngasih problem solving seperti ini. Kenapa? Karena kebutuhannya kalau kita jangka panjang ya, ke anak kita itu kebutuhannya adalah bagaimana dia kalau ada masalah, dia bisa membuat sebuah skema yang tepat. Itulah letaknya literasi numerasi ya, Teh Santi ya. Nah, nanti Ayah Bunda per poin itu akan ada cakupan materi. Nah, ini kenapa sih kemampuan numerasi dalam menentukan jumlah benda misalnya dan sebagainya. Kemudian ada presentasi dan juga ada deskripsi ya. Kemudian ada kategori dan interpretasinya. Interpretasinya itu yang tadi ya. Pokoknya Ayah Bunda mah ingatnya komuba aja. Kodein. M, modelkan. U, uraikan konsep. B, bahasakan kesimpulannya. Bahasakan jawaban. 4 kategori ini. Jadi kita bisa simulasikan ke anak-anak kita juga ya Teh Santi. Misalnya bantuin Bunda ngepel yuk berapa liter sekarang. Pokoknya Bunda cerewet aja. Nah, coba tangkap anak bisa nggak nangkep kecerewetan kita nih? Bentar-bentar Bunda, aku analisa dulu. Nah, kalau anak kita sudah bisa gitu, berarti dia logikanya jalan. Kenapa? Karena logika itu pada dasarnya dia butuh data ya Bun ya. Jadi logika itu yang bergerak adalah PFC, prefrontal cortex. Ketika dia menyelesaikan masalah agak lemot sedikit dibanding emosi ya Teh Santi ya. Kenapa? Karena logika itu memerlukan data. Jadi anaknya butuh analisa dulu. Jadi yang namanya problem solving itu bukan menjawab cepat, tapi menjawab tepat berdasarkan data. Gitu ya. Kalau sudah loading, maksudnya ada data yang terkumpul, baru dia membuat pemetaan. Bentar, berarti tadi Bunda nyuruh apa sih? Beli minyak. Terus ini diulang ya Bun. Oke. Nah, kalau si anak sudah bisa mereview itu, berarti udah bagus. Sekali-kali sama Bunda nanti kembaliannya berapa ya harusnya gitu ya. Atau gimana lah, di rumah juga kita bisa stimulasi dalam kehidupan sehari-hari. Memang betul... betul Bunda Zia. Jadi permasalahan literasi numerasi itu bukan hanya nyelesain 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi pertama anak itu visual tuh ada 2 ya, ada visual teks, ada visual gambar. Belum lagi anak yang senangnya auditif diskusi itu akan kesulitan di visual teks. Makanya harus ditreatment terus-menerus gitu. Bahkan bisa jadi menangkap kode aja itu bisa 2-3 kali pertemuan. Harusnya sih dilakukan di sekolah ya, biar nggak kekejar-kejar kurikulum nih. Nah, makanya kenapa Mas Menteri itu tidak mewajibkan ini ya Teh Santi ya, tidak seperti UN gitu. Jadi bukan seperti tryout yang harus bagus dan sebagainya. Kenapa? Karena setiap anak juga pada saat menangkap masalah ya, apalagi dalam bentuk teks itu butuh proses gitu ya. Baik, mungkin itu Teh Ella sudah dikirim semua Teh.
melalui asesmen ini sebenarnya sedang proses sebagai baru sebagian boleh Teh Santi lagi ya izin sambil menambahkan berjalan. sambil diskusi. Sebenarnya ini sebagai diagnosa awal ya, Iya, betul. Bunda ya, Umi ya. Nanti di sini kita bisa melihat nih bagaimana langkah selanjutnya untuk Ananda kita. Nah, tadi yang seperti Bu Yuku paparkan ya di awal. Kemudian melalui asesmen numerasi ini kita justru benar-benar utuh ya dengan proses yang tadi tips Komuba tadi, bukan hanya sekedar Anandanya tahu bisa menyelesaikan masalah, tetapi memang pola pikirnya pun terus berkembang ya, mulai dari analisa, kemudian menangkap tadi menginformasikan, menangkap informasi secara utuh itu bagaimana. Nah, itu benar-benar ke proses pola berpikirnya nanti ya. Kemudian tadi pola nalarnya yang nanti bisa sampai menginterpretasi, bahkan nanti dia bisa memprediksi nih apa akan ada gejala seperti apa lagi kejadian untuk yang akan datang, seperti itu mungkin nanti harapannya ya. Iya, harapannya ke sana. Ya, di zaman sekarang itu ya kita bisa menggunakan data ya, membaca data, kemudian nanti bisa untuk apa lagi nih data ini yang kita miliki seperti itu, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mungkin seperti itu.